Satu waliullah yang sangat agung, tetapi tak punya pengikut. Ataukah wali setan yang punya banyak pengikut hingga ratusan ribu pengikut? Masing-masingnya sudah ada kisah dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Masing-masing kisah tersebut bisa kita petik hikmahnya. Yang baik kita ambil, yang buruk kita tinggalkan. Ada banyak kisah dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Dia tidak terkenal sama sekali di muka bumi. Bahkan dia sering dihinakan, dia sering dilecehkan, dia sering dipandang sebelah mata oleh masyarakat sekitarnya. Tetapi ternyata dia adalah waliullah yang sangat agung. Sebaliknya, juga tidak sedikit orang-orang dari umatnya Nabi Muhammad SAW yang dipandang hebat, yang dipuja-puja, dipuji-puji, yang penampilannya luar biasa, yang kata-katanya sungguh bisa memikat hati banyak orang, sehingga dia memiliki banyak pengikut. Tetapi ternyata dia bukan walinya Allah, tetapi wali setan yang membuat huru hara, yang membuat kesesatan di mana-mana. Siapakah waliullah yang sangat agung tidak punya pengikut? Dia majhulun fil ardi, ma'rufun fis samai, gharibun fil ardi, masyhurun fis sama. Dia tidak dikenal di muka bumi pada zamannya, tetapi dia ma'rufun fis sama, sangat dikenal di langit. Gharibun fil ardi, dia menjadi orang asing di muka bumi. Masyhurun fis sama, tetapi sangat terkenal di langit. Siapakah dia? Dia adalah Uwais Al-Qarani. Ya, beliau adalah Uwais Al-Qarani yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW, tetapi beliau belum pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW, sehingga beliau tergolong menjadi ulama zaman tabi'in. An Usair bin Jabir radhiyallahu anhu qala, telah diriwayatkan dari Usair bin Jabir radhiyallahu anhu qala, telah berkata oleh Usair bin Jabir, kana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu idza ata alaihi amdadu ahli al-Yamani sa'alahum. Ada oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, apabila datang kepadanya rombongan penduduk Yaman, maka Umar bin Khattab bertanya kepada mereka, afikum Uwais bin Amir? Apakah ada di tengah-tengah kalian yang bernama Uwais bin Amir? Hatta ata ala Uwaisin, sehingga datang oleh beliau Umar bin Khattab ala Uwaisin, atas Uwais. Faqala, lalu berkata oleh Umar bin Khattab, anta Uwais bin Amir? Apakah kamu Uwais bin Amir? Qala, berkata oleh beliau, na'am, iya. Qala, berkata oleh Umar, min muratin thumma min qaranin? Apakah engkau memang dari Murad kemudian dari Qaran? Qala, na'am, iya. Qala, berkata oleh beliau Umar, fakana bika barasun fabara'ta minhu illa mawdi'a dirhamin. Maka ada padamu barasun, penyakit kulit, lalu sembuh oleh engkau darinya itu kecuali mawdi'a dirhamin, pada tempat yang sebesar dirham. Qala, berkata oleh beliau, na'am, iya. Qala, berkata oleh Umar, laka walidatun, engkau memiliki seorang ibunda, seorang ibu. Qala, berkata oleh dia, na'am, iya. Qala, berkata oleh beliau Umar bin Khattab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, telah mendengar oleh aku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sedang bersabda oleh beliau, ya'ti alaikum Uwais bin Amir ma'a amdadi ahli al-Yamani min muradin thumma min qaranin. Akan datang kepada kalian seseorang yang bernama Uwais bin Amir beserta rombongan penduduk Yaman
dari Murad, kemudian dari negeri daerah Qoron. Kana bihi barasun fabara'a minhu illa mawdi'a dirhamin. Ada padanya penyakit kulit, lalu sembuh oleh dia darinya penyakit itu kecuali satu tempat yang sebesar dirham. Lahu walidatun, lahu yaitu baginya dia walidatun, bermula seorang ibu. Huwa biha birrun, huwa bermula dia biha pada ibunya birrun, yaitu sangat berbakti. Lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu, kalau seandainya bersumpah oleh dia atas Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh-sungguh akan berbakti oleh dia kepadanya. Fa in istata'ta ay yastaghfir laka faf'al. Lalu jika mampu oleh engkau ay yastaghfir, pada sekiranya memohon ampun oleh dia, laka untukmu, faf'al maka lakukanlah. Fastaghfirli, maka ampun, mintalah ampun oleh engkau wahai Uwais li untukku. Fastaghfara, lalu meminta ampun oleh Uwais lahu untuknya Umar bin Khattab. Faqala lahu Umar, lalu berkata lahu kepada dia Uwais, Umar oleh Umar, aina turidu, aina turidu, kemanakah akan ingin oleh engkau? Engkau akan pergi kemana? Qala al-Kufata, berkata oleh beliau Al-Uwais Al-Qarni, Al-Kufata, pada negeri Kufah. Qala, berkata oleh Umar, ala aktubu laka ila amiliha, ingat-ingatlah, akan nulis aku laka untukmu ila amiliha, kepada penguasa Kufah. Wahai Uwais, kalau memang engkau ingin pergi ke Kufah, maka aku akan menulis surat kepada penguasa Kufah. Qala, berkata oleh beliau Uwais, aku nufi ghubara'in nasi ahabbu ilayya, aku menjadi oleh aku fi ghubara'in nasi, di dalam debunya manusia, ahabbu ilayya, yaitu lebih aku cintai. Akhrajahu Muslimun, nomor hadis 2542. Ini adalah kisah Uwais bin Amir Al-Qarni. Beliau setelah itu terkenal karena apa? Ada hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab, kemudian dari para sahabat yang lain termasuk dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian Uwais Al-Qarni tatkala perang Siffin, beliau menjadi tentaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sehingga setelah itulah beliau menjadi tenar dan terkenal setelah beliau wafat. Tetapi saat beliau masih hidup, siapa yang mengenal Uwais bin Amir Al-Qarni? Tidak ada. Jarang sekali kalau seandainya Rasulullah SAW tidak berwasiat kepada Sayyidina Umar dan kepada Ali, kemungkinannya tidak akan dicari. Sedangkan Uwais bin Amir Al-Qarni seorang pemuda yang sangat berbakti kepada ibundanya. Pekerjaan Uwais setiap saat hanya menggembala kambing, menggembala sapi. Setiap hari pekerjaannya hanya mencari kayu bakar, merawat ibundanya, bahkan menggendong ibunya kemana-mana. Banyak masyarakat di sekitarnya sangat mencaci maki, menghina, memandang sebelah mata Uwais Al-Qarni. Dan ini masing-masing zaman banyak sekali seperti ini. Bagi orang yang memang hatinya masih gelap, tentunya mereka akan silau. Mereka akan juga ikut menghina orang yang kelihatannya hina, tetapi belum tentu hina. Orang-orang yang hatinya masih gelap, yang hanya menggunakan mata, bola mata di kepalanya saja, maka dia akan mudah silau, mudah kepincut, tertarik kepada penampilan lahir seseorang. Dia akan mudah mengagumi penampilan lahir seseorang. Dia akan mudah terkesima dengan gaya pembicaraan seseorang. Karena memang orang awam standarnya hanya lahiriah. Sedangkan orang-orang yang khas, orang-orang yang khusus tidak seperti itu. Oleh sebab itu berhati-hatilah. Banyak orang yang dianggap remeh, dianggap hina, tetapi sebab orang tersebut bumi menjadi adil dan makmur. Hujan diturunkan oleh Allah SWT, bala dan bencana dihentikan oleh Allah,
sebab orang tersebut yang kelihatannya hina. Bukan sebab orang yang kelihatannya luar biasa di depan masyarakat, banyak masanya, banyak pengikut dan jamaahnya, belum tentu. Karena apa? Orang yang di hadapan halayak ramai itu banyak bersandiwara, belum tentu apa adanya. Oleh sebab itu orang-orang yang tidak dikenal itulah yang kemungkinan akan menjadi barokahnya suatu bangsa dan negara. Adapun salah satu contoh wali setan adalah Musailamah al-Kadzab. Musailamah al-Kadzab orang yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW. Dia pura-pura masuk Islam, tetapi lama-kelamaan syahadatnya dia ubah. Dia mengikrarkan diri sebagai Nabi dan Rasul, menyaingi Nabi Muhammad SAW. Kemudian fitnah yang besar adalah tatkala Rasulullah SAW wafat. Banyak kaum muslimin yang murtad berbondong-bondong keluar dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Terutama orang-orang Najd, orang-orang sekitar Yamamah. Mereka banyak sekali yang murtad, ratusan ribu murtad karena kepincut oleh penampilannya Musailamah, karena tergoda oleh gaya bicaranya Musailamah. Mereka semuanya tersihir oleh kesaktiannya Musailamah, sehingga ratusan ribu kaum muslimin berbondong-bondong murtad dan masuk di dalam agamanya Musailamah al-Kadzab. Dia adalah wali-wali setan, termasuk wali setan, bahkan dia mengaku sebagai Nabi dan Rasul, yang diperkuat karena Nabi Muhammad SAW wafat, sehingga dia semakin pongah, semakin congkak. Banyak orang yang tersesat karena mengikuti ajakan wali setan yang semacam Musailamah al-Kadzab. Penampilannya luar biasa, gaya bicaranya luar biasa, bahkan kesaktiannya juga luar biasa. Pengikutnya mengira itu adalah sebagai mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan pasukan yang dikomando oleh Ikrimah bin Abi Jahal untuk menuju ke Yamamah memerangi Musailamah al-Kadzab. Tetapi sayang Ikrimah bin Abu Jahal, karena pasukannya sedikit, maka gentar menghadapi Musailamah al-Kadzab yang pasukannya ratusan ribu. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan bala bantuan yang dikomando, yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, yang membawa pasukan kurang lebih 13.000 orang. Tetapi jumlah itu masih sangat kecil. Karena apa? Pasukannya Musailamah yang disuruh maju ke dalam medan pertempuran kurang lebih 40.000 orang. Coba bayangkan 40.000 orang melawan 13.000. Tetapi bi'aunillah, dengan pertolongannya Allah, Khalid bin Walid beserta Ikrimah bin Abi Jahal dan kaum muslimin mampu memukul mundur Musailamah al-Kadzab. Musailamah al-Kadzab mampu dibunuh oleh Wahsy bin Harb. Wahsy bin Harb al-Habsyi yang dahulunya pernah membunuh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib tatkala perang Uhud. Tetapi dengan maunah Allah, tatkala Fathu Makkah, Wahsy melarikan diri ke Taif, kemudian ke Syam, dan akhirnya Wahsy masuk agama Islam. Kemudian Wahsy memperbaiki Islamnya dan dia masuk di dalam salah satu tentaranya Khalid bin Walid dan berhasil membunuh Musailamah al-Kadzab.